Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ahmadanti dari kelas Manajemen di Kuliah F. Di sini saya akan membawakan sebuah opini. Mengapa bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa? Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Karena Indonesia sendiri memiliki 718 bahasa daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Nah, karena itulah sangat penting untuk kita mempelajari bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini. Berkomunikasi yang dilakukan oleh setiap orang bukan hanya berkomunikasi secara lisan, juga secara tertulis. Bahasa Indonesia juga merupakan identitas bangsa dan alat pemersatu penghubung antar daerah, karena Indonesia sendiri terdiri dari berbagai jenis ras, agama, dan suku bangsa dan berbeda di setiap daerah di Indonesia. Maka dengan bahasa Indonesia setiap warga yang ada di seluruh Indonesia bisa berkomunikasi dengan baik. Bahasa Indonesia mempunyai beberapa karakter, yaitu bersifat inklusif, pluralis, demokrasi, dan pemersatu bangsa. Bersikap inklusif dan terbuka, yaitu menunjukkan proses berkomunikasi dan bergaulan masyarakat yang inklusif, termasuk pergaulan dengan bangsa lain, menjadi bahasa yang hidup karena inklusivismenya. Karena dengan adanya sifat pluralis, kita bisa menerima perbedaan dan keberagaman dalam suatu bangsa. Nah, pluralis sendiri itu dicerminkan dalam KBBI itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Keberagaman menjadi legasi bangsa. Pluralis sendiri yang dimaksud adalah tidak ada hierarki sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia, di mana semua orang yang menggunakan bahasa Indonesia itu setara di hadapan bangsa Indonesia. Sifat yang terakhir yaitu sifat pemersatu bangsa. Kok bisa sifat pemersatu bangsa? Karena dengan kehadirannya dapat diterima di setiap daerah, wilayah, lintas agama, lintas etnis, dari orang desa ataupun orang kota, laki-laki maupun perempuan, itu bisa diterima. Sekitar 100 tahun yang lalu, sebuah bahasa dengan nama Indonesia belumlah dikenal dan belumlah ada. Bahkan pada saat itu, negara dengan nama Indonesia pun belumlah terbentuk. Yang ada hanyalah bangsa-bangsa dengan kebudayaan dan pemikiran yang serba berbeda. Seperti yang tercantum dalam catatan sejarah, bangsa-bangsa itu pernah dikuasai dan dijajah bangsa asing selama 350 tahun lamanya. Dan karenanya makin memperburuk keadaan bangsa-bangsa itu. Demi memutus penderitaan yang berlangsung selama 3,5 abad itu, mereka lalu sepakat merumuskan langkah-langkah awal untuk berjuang dan hidup bersama. Pada tahun 1928, tanggal 27 sampai 28 Oktober, perwakilan pemuda dari tiap-tiap bangsa berhimpun dan mengadakan kongres kedua untuk menyepakati alat-alat pemersatu bangsa. Yong Yapa, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sumatranenbon, Yong Islametenbon, Sekarukun, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, dan beberapa perwakilan yang lain, baik yang bentuknya kelompok
maupun perseorangan menjadi peserta kongres yang menentukan masa depan bangsa. Kongres kedua itu akhirnya menyepakati dan mengakui 3 poin mendasar dalam persatuan bangsa, yang salah satunya adalah menyepakati dan mengakui bahwa bahasa persatuan bangsa adalah bahasa Indonesia. Keputusan kongres tersebut di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda.